Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fatonah Al-Mumtazah dari SMP IT Khairul Ummah. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang atas nikmat tersebut kita dapat berkumpul dengan Dia, bertatap muka, beradu pandang. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita curahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitaran Ka'bah jatuh tersungkir di saat manusia sedang kocar-kacir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa satu kebohongan sudah cukup untuk meragukan berjuta kebenaran. Betapa bahayanya virus kebohongan yang dengan gampangnya menjalar di tengah masyarakat sekarang ini. Para pemuda mengenalnya dengan istilah hoax. Informasi di dunia maya yang tidak sesuai fakta itu adalah hoax. Informasi rekayasa untuk menutupi yang sebenarnya itu adalah hoax. Informasi yang seolah-olah nyata tapi tidak mampu dibuktikan kebenarannya itu adalah hoax. Akibatnya, hoax membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Lantas, bagaimana Al-Quran menyikapi fenomena hoax yang sudah menjamur di masyarakat ini? Ada firman Allah yang terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maknanya, janganlah kita mengikuti sesuatu yang belum jelas kebenarannya, baik itu berupa berita bohong maupun ujaran kebencian. Dan kita harus tetap berhati-hati terhadap hal tersebut, karena segala sesuatu, baik itu berupa penglihatan, pendengaran, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apapun, bagaimanapun, dan siapapun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari gubernur sampai tukang cukur, dari bupati sampai pedagang ikan teri, dari camat sampai petani tomat, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kemudian, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menyikapi fenomena hoax ini? Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dengan demikian, melalui ayat ini, Allah memberikan pedoman bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menerima berita, terutama berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Al-Quran berpesan jika ada berita atau informasi yang datang, hendaknya kita terlebih dahulu melakukan tabayyun dengan memeriksa secara teliti berita tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memberikan peringatan untuk orang yang menciptakan dan menyebarkan berita hoax, bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus menjaga perkataan yang benar, maka penyebaran hoax akan semakin minim. Selanjutnya, selain berkata benar, Al-Quran juga menyuruh umat Islam agar selalu melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap suatu berita. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita meneladani seruan Al-Quran agar dapat mengatasi dan meminimalkan penyebaran hoax yang terjadi saat ini. Tapi dari itu semua, yang terpenting adalah kita sebagai generasi muda yang hidup di era hoax ini tidak boleh kehilangan hope atau harapan. Para hadirin yang berbahagia, inilah kultum yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.